Sebentar, sebentar. Ada suara. Sebentar. Sebentar. Tadi aku dengar suara dari arah sebelah sini lah. Hah? Kamu? Astaga, ngeblur. Kurang ajar kamu ya. Kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Pencinta horor dan pendakian horor, tonton channel Stephen Ivander di YouTube. Dijamin merinding. Oke, halo pasukan Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Stephen Ivander, di sesi solo camping horror. Jadi kali ini saya masih berada di area Alas Ketonggo karena saya penasaran. Di hari kemarin, saya pribadi itu jujur masih bertanya-tanya banyak hal. Ada sosok yang menyerupai saya, sehingga membuat dalam hati saya itu pengen lagi mengunjungi tempat ini dan mencari tahu lebih dalam itu sosok apa. Jadi saya masih di sini, saya masih stay di sini, dan saya ingin mencari sosok itu kembali, Sobat Horor. Dan fokusku ada di sosok itu. Pasti ketika video yang pertama diupload, pasti banyak yang menyangka bahwasanya sosok tersebut adalah sosok genderuwo. Itu udah pasti. Karena memang benar notabene bahwasanya setan yang bisa menyamar menjadi manusia itu rata-rata adalah sosok genderuwo. Oke, sekarang jam menunjukkan pukul jam 6:30 lebih. Mungkin aku akan tunggu malam ya, sampai malam. Dan semoga di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya bisa melihat sosok itu lagi. Entah itu berupa sosok genderuwo tersebut, atau mungkin bisa berupa menjadi sosok saya kembali. Saya penasaran dengan sosok tersebut. Hai, penunggu Alas Ketonggo ini, yang kemarin menyamar menjadi saya. Jikalau memang keberadaanku di sini mengganggumu, dan jikalau memang engkau penghuni hutan atau Alas Ketonggo ini, silakan muncul. Saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Saya ingin tahu seperti apa wujud dari dirimu. Mau berupa apapun, saya tidak masalah. Mau berwujud kuntilanak, hantu tanpa kepala, pocong, atau genderuwo yang memang itu adalah sosokmu, wujudmu, silahkan muncul.
Apa mungkin karena masih jam segini ya sobat horor, kayak masih jam-jam belum malam banget, terus kayak belum ada interaksi apapun. Tapi jujur, ini saya pribadi saya merinding sebenarnya. Saya pribadi saya merinding. Saya ngerasa merinding aja di sini. Aku merinding ketika menghadap ke area sebelah sini. Entah kenapa ya, saya ngerasa merinding. Woi, woi, kaget aku. Disambut ya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Silakan muncul aja. Saya mau tahu wujud kamu seperti apa. Ayo. Mau muncul sekarang? Ayo. Saya ladenin. Saya mau tahu. Coba. Serupai tubuh saya lagi. Serupai wajah saya lagi. Saya mau tahu. Seperti apa wujud kamu lagi. Tapi kemarin itu bener-bener di luar nalar saya. Ketika saya kejar, tiba-tiba sosok tersebut hilang. Dan seakan-akan sosok tersebut itu hilangnya cepat banget. Di luar nalar. Ketika tadi saya fokus ke area sebelah sini, suaranya itu tiba-tiba dari arah sebelah sana. Suaranya jelas banget di telinga kiri saya. Oi, keluar sini. Jangan cuma suara. Kecurigaanku bahwasanya sosok ini itu sepertinya disembah oleh masyarakat di sekitar sini, atau mungkin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena bahwasanya genderuwo itu tidak akan pernah ada kalau tidak disembah atau tidak dipuja-puja melalui sarana pesugihan. Ini saya pribadi belum upload nih mungkin ya. Belum upload video yang pertama. Tapi kalau masih ada penontonku yang bilang saya banyak ngomong, langsung hubungi kontak saya. Kita camping bareng. Anda suruh YouTuber horor diem. Menurut kalian saya diem, menurut Anda saya CCTV suruh diem. Saya itu hanya bercerita atau mengutarakan apa yang saya rasakan di sini. Saya disuruh diem. Setuju nggak, sobat horor? Sudahlah. Dia nggak akan muncul. Kalau saya posisi siap seperti ini, dia nggak akan muncul. Oke, yuk. Saya mau masuk dalam tenda. Saya akan tunggu malam. Saya akan tunggu malam lagi. Mungkin 2 jam dari sekarang. Baru saya akan explore lagi. Sekarang jam 8:30, mungkin 8:30. Saya mau adaptasi dulu lagi sobat horor ya. Padahal kemarin baru ngecamp di sini sampai subuh. Cuma entah kenapa saya ketika menginjakkan kaki lagi di sini, saya merinding sobat horor. Oke, yuk. Aduh. Ini nih yang susah gini nih. Jalannya nih. Ini tuh harus pelan-pelan ya. Oke. Di depan saya ini langsung ada kayak gini juga nih, hutan dan gini nih. Maksudku tiba-tiba dia muncul di depan sini, keren juga ya. Ya udah yuk sobat horor, mari kita tunggu sekitar 2 jam lagi baru kita explore lagi. Saya pengen tahu wujudnya seperti apa. Dan kali ini saya nggak mau ngejar langsung, karena sosok tersebut ketika saya kejar dia akan hilang dengan cepat.
Kita harus bermain cerdik sobat horor. Yuk, kita tunggu. Makan dulu sobat horor. Oke, makan dulu sobat horor. Nih saya mau makan lumpia ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9 kurang. Dan aku mau ganjel dulu sobat horor ya. Sok. Dua kali saya mendengar suara yang sama. Suara seperti suara erangan. Kalau mau muncul. Makan dulu sobat horor. Saya itu sebenarnya sama setan tuh kayak gini. Ketika dia menunjukkan suara tapi tidak wujud, dan saya yang cari adalah wujudnya, itu benar-benar sosok tersebut tuh kayak ngerjain saya sobat horor. Kayak seakan-akan saya itu dibuat panik dulu. Biasanya ketika saya sudah dibuat panik, biasanya baru muncul kayak gitu. Tapi entah aku ngerasa sosoknya ini bukan cuma satu. Aku ngerasa sosoknya di sini itu ada banyak sobat horor. Dan bahkan yang aku maksud adalah genderuwo tersebut bukan cuma satu.
Oke. 15 menit berlalu. Sekarang, tadi barusan saya lihat setengah 9 lebih 10. Kayaknya sih harusnya jam-jam seperti ini itu pas banget buat saya untuk explore. Walaupun ini masih belum tengah malam ya, tapi hawa ngerasa berbeda banget sobat horor. Dengan sosok tersebut memberikan interaksi suara 2 kali selama saya di sini. Dan saya ngerasain auranya dari sebelah sini sobat horor. Itu cukup kuat. Saya merasa saya seperti disambut di sini. Dan energi dia nggak main-main. Karena jujur, tanda-tanda bahwasanya ketika ada sebuah hal yang berbau dengan goib ada di sekeliling kita dan dia memiliki energi besar, itu adalah ulu hati kita. Ulu hati ya, itu kayak ngerasa tertusuk, kayak sesek gitu loh. Jadi kalau kalian ngerasa kayak mungkin di rumah kalian ya, ini kalian lagi nonton terus kalian ngerasa merinding, terus habis itu kalian ngerasa ulu hati kalian sakit, itu berarti sosok yang ada di sekitar kalian itu cukup besar. Tapi kalau cuma merinding-merinding doang, cuma dengar suara-suara dan tidak ada rasa sesak di ulu hati, berarti itu levelnya level biasa. Mungkin hanya sebatas kuntilanak, atau mungkin paling pol pocong. Tapi kalau kayak genderuwo gini, itu bisa membuat ulu hati kita tuh kayak sakit gitu. Bentar, saya mau hening dulu sobat horor ya. Saya mau hening dulu sobat horor. Soalnya tiba-tiba tangan saya merinding. Sebentar. Ada suara. Ada suara. Sebentar. Ada suara. Halo. Ada suara, sobat horor. Di sebelah sana tuh tadi tuh ada suara. Yang kedua dan waktu lagi yang ketiga tadi terakhir yang aku langsung ada arah kamera, tiba-tiba juga ada suara dari arah sebelah sana. Wah, ini sumpah merinding nih. Tapi kalau kayak gini, kalau saya posisi siap kayak gini, ini susah buat dia tuh muncul. Gimana dong? Masa mau sampai kapan lagi saya harus menggunakan kamera CCTV untuk menangkap penampakan? Karena banyak banget komentar-komentar dari penonton saya yang bilang dan menyampingkan atau mengcompare, membandingkan saya dengan YouTuber yang lain yang ada penampakannya. Coba kalian amatin deh kalau misalkan ada penampakannya. Kira-kira penampakan yang ada di YouTuber itu bener-bener asli apa enggak? Gitu aja deh. Karena jujur saya dari kemarin diem, tapi kok agak sewot juga. Udah tahu tuh penampakan-penampakan yang ya kalian tahu lah, di setting jelas banget itu. Tapi kalian sampingan dengan saya pribadi yang susah dapat penampakan. Gimana dong? Nangkap hantu kok gampang, susah. Beda dimensi kita. Kecuali yang hantu-hantu level tinggi, itu kenapa dia bisa muncul? Karena energi mereka aja bisa tinggi, sobat. Sulit buat nangkap yang jelas tuh sulit, sangat sulit. Oh, yang enak banget ya, sumpah. Ntar aku di kamera depan nih. Tuh kan, ketika saya ready seperti tadi, boro-boro bisa mau muncul. Boro-boro, sobat horor. Sebenarnya hal seperti explore kayak gitu
itu sebenarnya buang-buang waktu. Sebenarnya jujur buang waktu. Karena besar kemungkinan untuk tidak muncul tuh kayak ya gitulah. Kemungkinan untuk munculnya kecil banget gitu. Suara-suara Bang. Tapi saya bingung. Tapi dengan sosok tersebut berinteraksi dengan saya berkali-kali, itu menandakan bahwa memang saya sudah disambut. Tapi mana? Sulit. Sebentar. Ada suara. Sebentar. Tadi aku dengar suara dari arah sebelah sini lah. Kamu. Astaga, ngeblur. Kurang ajar kamu ya. Ada. Wah, sumpah. Ada kamera agak mati. Aduh, mati. Ada. Ya ampun. Sebentar. Mati juga. Ada. Kaget aku. Bukan cuma satu. Hah? Astaga. Ada suara. Ada suara. Hah? Baunya sobat horor. Baunya. Wah. Tadi aku lihat jelas banget. Itu aku. Ada dua. Itu kan bener sesuai dengan dugaan saya. Dan tadi aku lihat banget kameraku ngeblur. Aku kira aku bisa nangkep dengan jelas. Kayak gini terus sobat horor. Pusing kepalaku. Sampai kapan ya gini? Saya di sini berapa menit, berapa lama? Tetap aja nanti hasilnya bakal gini kalau kayak gitu. Muncul kamu. Hei, muncul. Kayak ada yang lewat tadi. Tadi kayak ada yang lewat. Hoi, kamu jangan mempermainkan saya, ya. Kamu jangan mempermainkan saya. Mana kamu? Tunjukkan wujud kamu. Tunjukkan wujud kamu. Hai. 1, 2. Di mana kamu? Di mana kamu? Jalan terakhir. Kamera CCTV udah gak ada lagi sebenarnya kalau kayak gini. Hus! Suara apa itu? Di belakang aku persis. Mana kamu? Hei! Wah, dia ngerjain saya.
Dia ngejar saya. Wah, kayak gini nih. Saya mulai merinding nih. Saya mulai panik. Biasanya lagi muncul nih kalau saya udah panik kayak gini. Harusnya muncul nih. Udahlah, percuma ya kalau kayak gini terus. Bisa buang-buang waktu saya seperti ini terus. Sebentar. Itu di depan apa ya? Kayak ada hitam-hitam. Halo? Siapa itu? Sudah. Lupakan. Cuma saudara. Cuma. Sosok tersebut nggak akan mau muncul. Harus pakai kamera CCTV. Harus pakai kamera CCTV untuk melihat pergerakan sosok itu lebih detail. 1 jam lagi saya akan taruh kamera CCTV. Sudah. Kita tunggu 1 jam lagi sobat teror. Habis itu kita taruh kamera CCTV-nya. Aku belum sempat cuci-cuci ini nih. Tadi kita kan lagi ngobrol-ngobrol ya sobat horor. Tiba-tiba ada suara dari arah sebelah sana dulu nih. Kemudian suara tersebut pindah ke sini. Dan saya ngelihat diri saya sendiri. Ada 2 sekarang. Berarti memang langganan itu sosok suka mengelabui manusia dengan cara merubah wujudnya. Seperti itu. Ini yang biasa kasus-kasus. Kayak suaminya pergi, istrinya kayak gituan sama genderuwo kayak gini karena istrinya karena genderuwo tersebut berubah wujud menjadi suaminya. Mengelabuinya pinter mereka. Jujur tadi saya panik, jujur tadi waktu lagi saya ngeliat diri saya sendiri di sini saya panik. Itu kesalahan saya. Tapi kalau nggak saya panik saya nggak bisa lihat wujud tersebut dengan sangat jelas. Tapi di kamera saya tidak terekam dengan sangat jelas. Udahlah, yuk sobat horor. Habis ini saya akan beres-beres dulu ini dulu, cuci-cuci dulu, ya, cuci-cuci dulu. Habis itu 1 jam lagi, sekitar jam setengah 10 lebihan ya, 10, saya akan pasang kamera CCTV di 2 sudut seperti biasa. Ada. Oke, sobat horor. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 10:05. Saya sudah tunggu 1 jam dari peristiwa tadi. Semoga CCTV ini bisa bekerja dengan baik. Dan ini memantau pergerakan di area belakang tenda. Semoga bisa muncul ya. Semoga deh. Oke, sobat horor. Saya taruh kamera ketiga menghadap ke arah tenda aja deh ya. Nah, kamera kedua tadi saya taruh sebelah sana. Di area sebelah sana. Semoga bisa optimal ya. Barangkali sosok tersebut bergerak menuju ke tenda saya. Makanya saya taruh sini kamera ketiga. Oke, saya sudah taruh kamera 2 di area sebelah sana, menghadap ke belakang sana. Kamera ketiga di area sana, menghadap ke sini. Semoga bisa optimal ya. Tapi saya nggak janji bisa nangkap penampakan seperti di channel sebelah sobat horor. Karena sulit buat saya menangkap penampakan yang sangat jelas sama seperti di channel sebelah. Sulit.
senggol jadi ya. Ada yang jalan depan sini tadi. Tadi ada yang jalan sobat. Tadi ada yang jalan dari depan terus dia ke arah sebelah sana. Tapi aku nggak tahu tadi sosok apa. Saya sudah ambil kamera 2 dan 3. Tapi herannya semua kamera saya mati. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba bisa mati, sobat? Apa yang terjadi? Kamera ketiga saya taruh sini tadi mati. Kamera kedua saya taruh tadi sebelah situ mati. Mati semua. Nggak tahu nangkap penampakan apa enggak. Yang saya takutin ketika tadi ada suara yang berjalan di depan tenda saya, itu tidak terekam. Ini saya mau cari-cari sama sana nggak akan muncul tuh sosok. Karena saya siap kayak gini susah. Sudahlah, balik tenda deh. Kayaknya sebentar lagi udah subuh deh. Yuk kita balik tenda sobat horor. Oke. Saya nggak mungkin terus menerus di tempat ini untuk camping hanya demi rasa penasaran saya. Mungkin tapi rasa penasaran saya cukup terjawab. Karena saya mendapat 2 kali berturut-turut saya di sini ditampakkan sosok yang menyerupai saya. Tapi saya nggak tahu kamera CCTV itu ada tertangkap sosok lain atau enggak. Oke, panas banget hari ini. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Saya Stephen Ivander. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap lagi sobat horor. Dikejar sampai manapun, dicari sampai manapun, itu sosok kalau saya posisi siap kayak gini nggak akan mau muncul. Susah.
Oke, gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang astaga mati terus ini, ya ampun. Oke, buat kalian yang mau order batu perlindungan bisa langsung hubungi kontak admin saya di bawah. Dan buat kalian yang mau memberikan ya sedikit rezeki kalian buat petualangan saya, bisa ada di sini juga link donasinya Sobat Horor. Jadi jujur banyak banget ya di DM saya bilang kayak nge-head saya kayak, lu mah gak kayak YouTuber horor lain yang nggak pernah ada donasi. Nih sorry aku lihat rata-rata YouTuber horor lain itu cuma ngeklaimnya di situ-situ doang ya. Aku mau ngomong apa adanya, rata-rata di situ-situ doang. Dan kalau saya pribadi, saya ini keliling Indo Sobat Horor, Surabaya, Jakarta, Bandung, ke seluruh Pulau Jawa saya putar-putar, dan itu butuh biaya Sobat Horor. Dan jujur ya Sobat Horor, makanya saya selalu bilang jangan skip videonya, karena ya yang di YouTube saya ini saya terus terang aja, pendapatan saya di YouTube ini tidak bisa nutup buat hal seperti itu Sobat Horor, tidak bisa nutup pendapatan YouTube saya. Maka saya pribadi, saya minta link donasinya. Ya jujur saya seneng kok ada beberapa Sobat Horor kayak, aku cuma 20.000, nggak apa-apa, itu membantu saya banget Sobat Horor, nggak apa-apa. Saya cuma 50 ya, ada yang 100, ada yang 20, nggak apa-apa. Itu ibaratkan sama seperti yang ada di tombol bawah ini, terima kasih, nggak ada bedanya. Cuma kalau yang di tombol terima kasih ini nanti ada kepotong dari pihak YouTube-nya. Kalau saya pribadi ini langsung ke rekening kantor saya bahasanya gitu loh. Maka dari itu saya selalu menyarankan yang di situ gitu loh, kalau yang mau donasi di sini gitu loh. Kalian jangan bandingin sama YouTuber horor yang sudah besar kayak teman saya kayak Pucin TV, Skeror. Dia mah pendapatannya sudah banyak banget Sobat Horor, dan mereka keliling Indo ya mampu. Kalau saya suruh keliling Indo dan tidak ada support dari penonton saya dengan cara donasi tersebut, saya nggak sanggup. Jujur saya nggak sanggup. Maka dari itu saya selalu bilang saya tuh mau pensiun, karena jujur nggak nutup buat semua itu. Cuma untung ada beberapa Sobat Horor yang masih support saya, yang dengan memberikan tiket rezekinya itu. Jujur saya thank you banget. Tapi kalau buat haters yang komen kayak gitu, yang ngomong wah dasar pengemis gini-gini, ya jujur kalau mengemis, saya minta tanpa adanya saya sebuah karya, tanpa adanya saya sebuah camping, itu saya mengemis. Tapi ketika donasi tersebut saya alokasikan untuk camping saya, dan ibaratkan yang mendonasikan menonton, itu ibaratkan ada timbal balik Sobat Horor. Jadi ketika saya dikasih donasi tapi saya nggak ngelakuin apapun, itu baru saya pengemis. Tapi ketika ini dibuat kegiatan yang bermanfaat dan positif ya seperti ini, ya itu yang gitulah Sobat Horor. Ini sedikit curhatan ya di ending videonya bohongnya. Oke, gitu aja. Saya Stephen Ivander, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari segala dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. See you in the next video. Salam pasukan Sobat Horor and God bless you. Bye bye.